Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari si Mahiru Otonari no Tenshi Sama. Dan kali ini tuh masih melanjutkan cerita pada bagian ketiga untuk adaptasi dari light novel volume ke-8-nya itu sendiri. So, jadi langsung saja lah, mari kita coba bahas. Nah, setelah kita diceritakan mengenai keputusan dari si Amane yang ingin bekerja paruh waktu demi bisa mengumpulkan uang untuk membeli Mahiru cincin pernikahan, Amane pun langsung bersiap-siap ya untuk mempelajari apa yang akan ia lakukan saat bekerja paruh waktu nanti. Dan Amane pun berusaha keras untuk bisa menghadapi hari pertamanya di kedai milik bibinya si Ayaka tersebut. Nah, singkat cerita, saat di sekolah, Amane dan Itsuki kembali lagi berbicara ya mengenai pekerjaan paruh waktunya si Amane tersebut. Dan di mana di sini ternyata Itsuki juga pernah bekerja paruh waktu di salah satu toko milik kenalan bapaknya. Di mana saat mereka itu sedang membahas Pak Daiki ini, bapaknya si Itsuki gitu kan, Amane dan Itsuki kembali membahas mengenai keadaan dari hubungannya si Itsuki dan si Chitose itu sendiri. Yang sampai pada saat ini intinya bapaknya Itsuki itu masih belum bisa setuju dengan hubungannya si Itsuki dan juga si Chitose. Dan saat lagi asik-asik ngobrol, ternyata Yuta ikutan nimbrung nih gitu kan, dan memberikan semangat kepada si Amane untuk bisa bekerja dengan sangat baik nanti pas dia itu udah mulai kerja paruh waktunya. Bumbu-bumbu LGBT kah ini? Nah, singkat cerita, Amane pun dihubungi sama bibinya si Ayaka ya untuk bisa masuk kerja, karena baju kerja dan jadwal kerjanya si Amane juga sudah disiapkan dan udah selesai juga. Dimana di sini Amane udah langsung bisa bekerja di kedainya si bibi Ayaka tersebut. Ya, karena part time, Amane akan bekerja selama 3-4 harian sesuai dengan kebutuhan kedai tersebut. Dimana hal ini akan berlangsung selama hari weekend juga. Ya, karena kan pelanggan itu bakalan lebih ramai di hari-hari weekend ataupun di hari-hari libur. Jadi tentu aja Amane bakalan masuk di periode waktu tersebut. Nah, saat si Amane ingin berangkat kerja, Amane pun izin dulu nih sama si Mahiru gitu kan. Dan di sini Mahiru merasa sedih banget karena waktu dengan Amane di rumah akan sedikit berkurang. Dan ketika Amane pulang kerja, dia pasti udah kelelahan. Dan itu membuat Mahiru merasa takut jika momen kebersamaannya mereka akan sedikit demi sedikit itu mulai berkurang. Tapi ya mau bagaimana lagi ya kan, demi modal buat nikahin si Mahiru, Amane pun kudu relain agenda sesat mereka untuk sementara waktu. Nah, saat Amane berangkat kerja ya, Amane bertemu lagi nih dengan si Ayaka dan Souji, dimana di sini ternyata Amane memiliki jadwal kerja yang sama dengan si Souji. Dan itu membuat Amane merasa lega lah, karena kan ternyata ada temen nih gitu kan untuk bisa kerja bareng-bareng di sana nantinya. Nah, singkat cerita, Amane dan Souji pun tiba di kedai tersebut dan ternyata kedainya sudah buka dan memiliki cukup banyak pelanggan yang ada di sana. Ya, Amane dan Souji pun langsung bergegas mengganti pakaian mereka dan melakukan pekerjaan mereka bersama dengan pelayan-pelayan lain yang ada di sana, yang umurnya tentu aja lebih tua daripada Amane dan Souji juga gitu. Nah, ketika udah malam tiba gitu kan, Amane pun pulang ya ke rumahnya, dan di sini ternyata Mahiru masih menunggu Amane dengan rasa sabarnya. Ya, di sini Mahiru dan Amane sudah kayak pasangan suami istri nih, yang mana si istri seakan-akan sedang menyambut sang suami pulang kerja. Aduh, gitu kan. Udah aku bilang ini menyiksa sekali batinku saat ngebahas animenya ataupun serialnya dari si Tenshi ini gitu kan. Masih SMA udah bisa main rumah tanggaan gitu. Nah, setelah Amane makan malam dan mandi, Amane pun berceritalah mengenai hari pertamanya saat bekerja di kedai tersebut kepada si Mahiru. Ya, Mahiru sebenarnya ingin melihat Amane saat sedang bekerja ya di sana gitu kan. Namun saat ini Amane masih belum bisa mengizinkan Mahiru melihat dirinya, karena kan si Amane masih baru nih, takutnya canggung dan ya agak grogi lah kalau dilihatin sama si Mahiru ya saat bekerja gitu. Nah, singkat cerita, Amane melakukan aktivitas pekerjaan paruh waktunya seperti biasa, dan suatu hari seperti biasa Amane pulang kerja dan disambut sama si Mahiru. Tapi kali ini tuh agak beda gitu kan, ada aura-aura ataupun bau-bau manis dari tubuhnya si Mahiru, dimana diketahui kalau Mahiru sedang menyembunyikan sesuatu kepada Amane. Ya, hal itu adalah kebiasaan baru Mahiru yang sedang suka makan makanan manis seperti coklat. Padahal Mahiru udah manis ya, kenapa makan makanan manis lagi gitu. Dan saat Amane bermanja-manja dengan Mahiru, Amane tanpa sengaja memegang bagian perutnya si Mahiru ya, dan itu membuat Mahiru merasa khawatir kalau ternyata nanti Amane bakalan tahu perutnya udah mulai membuncit dan membesar gitu. Ya, hal itu karena Mahiru sekarang suka mengkonsumsi
mengkonsumsi hal-hal yang manis-manis tanpa diketahui oleh si Amane. Dan Mahiru takut kalau perutnya itu membuncit ketika ada banyak lemak yang dihasilkan dari coklat yang ia makan. Karena coklat ya ternyata, kirain karena apa gitu kan. Nah, saat itu Amane mengatakan kalau Mahiru tidak perlu khawatir dengan perutnya, asalkan Mahiru bisa memenuhi gizinya dengan sangat baik. Amane sudah merasa cukup senang. Nah, meskipun waktu liburnya si Amane ini tuh cukup singkat ya, namun Amane masih menyempatkan untuk yang namanya itu bertemu dengan si Itsuki dan juga si Yuta. Ya, Yuta khawatir kalau Amane ternyata populer gitu kan di kalangan wanita-wanita yang ada di tempat kerjanya di sana gitu kan. Ya, obrolan cowok-cowok lah gitu kan. Nah, singkat cerita, saat masa libur di rumah, Amane lebih sering bercerita kepada Mahiru mengenai hari-hari yang ia alami di tempat kerja. Di mana suatu hari saat Amane pulang ke rumah, Mahiru memberikan kejutan ulang tahun kepada si Amane. Ya, setelah dulu Mahiru mendapatkan hadiah ulang tahun dari si Amane, kini giliran Mahiru yang ingin menepati janjinya untuk bisa merayakan ulang tahunnya si Amane bersama-sama. Dan di sini Mahiru memberikan Amane begitu banyak hadiah, baik dari makanan, terus ada pin dasi, dan sampai pada hal-hal yang sangat vulgar sekalipun gitu kan. Seperti menyuapi kue khusus dari biji kopi tempat kerjanya si Amane dengan mulut Mahiru langsung. Waduh gitu kan. Dan itu sungguh-sungguh cukup berani banget ya si Mahiru, entahlah dia belajar dari mana gitu. Ya, karena hari ini tuh adalah hari di mana Mahiru akan memberikan apapun untuk Amane, termasuk hal-hal yang tabu sekalipun. Amane pun memberanikan diri untuk yang namanya itu meminta sesuatu kepada si Mahiru. Ya, singkat cerita, setelah malam tiba, Mahiru datang ke kamarnya si Amane dan mulai menikmati tubuhnya si Amane. Waduh, sebagai bentuk hadiah khusus ya bagi si Amane, padahal ini maunya si Mahiru sendiri gitu kan. Namun di sini Amane sekali lagi mengatakan kepada Mahiru dia hanya ingin ciuman malam aja, dan untuk yang lain kayaknya harus nunggu sampai waktunya tiba. Ya, meskipun Mahiru sedikit kecewa, namun berkat pelukan hangat dari Amane kepada Mahiru, akhirnya mereka pun berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Nah, jadi kira-kira seperti itulah isi dari light novel untuk volume ke-8 dari adaptasi serialnya Otonari no Tenshi-sama, yang makin kesini itu makin kesana gitu kan. Ya, jadi itu sajalah dulu mengenai video kali ini. Jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang kurang bisa kalian bantu aku dengan tulis masukannya di kolom komentar. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Jani. Oh ya, lupa. Jadi karena ini adalah bagian akhir dari isi volume ke-8 dari serialnya Otonari no Tenshi-sama. Untuk light novelnya itu sendiri dan light novel volume ke-9-nya juga masih belum keluar. Sepertinya konten untuk bacain light novel Otonari no Tenshi-sama itu sendiri akan cukup lama lagi dibuat gitu kan ya, karena memang bahannya juga masih belum ada gitu. Dan untuk kalian yang ingin nonton animenya Otonari no Tenshi-sama, bagi kalian yang kira-kira itu masih candu dan rindu banget untuk lihat si Mahiru lagi, kalian bisa nonton animenya itu di aplikasi Beastation. Dan tentu saja harusnya gratis ya sekarang tanpa premium-premiuman. Dan itu sajalah dulu untuk tambahan kali ini. Dan seperti biasa ya, sehat selalu ya kalian.